Assalamualaikum saudara-saudaraku sekalian. Tahukah Anda bahwa kecerdasan tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras dan perdebatan panjang? Ada kisah Abu Nawas yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjawab pertanyaan tajam dengan akal sehat, adab, dan senyuman. Mari kita simak kisahnya. Siang itu, kota Baghdad tampak lebih tenang dari biasanya. Matahari menggantung di langit biru pucat, tidak terlalu terik, seolah sengaja menahan panasnya agar tidak mengganggu manusia yang berlalu lalang. Angin sepa-sepa berhembus pelan, membawa aroma tanah kering yang bercampur dengan wangi kurma matang dari kebun-kebun di pinggir kota. Di bawah sebuah pohon kurma tua yang batangnya besar dan daunnya rimbun, duduklah seorang lelaki berusia lanjut dengan pakaian sederhana. Jubahnya tidak mewah, bahkan terlihat agak lusuh, namun bersih dan rapi. Di kepalanya terpasang sorban putih yang sudah sering terkena matahari. Dialah Abu Nawas. Ia duduk bersandar pada batang pohon, satu kakinya diluruskan, satu lagi ditekuk. Tangannya sesekali mengelus jenggotnya yang mulai memutih, bukan karena gelisah, melainkan kebiasaan lama ketika pikirannya sedang berjalan kemana-mana. Wajahnya tampak santai, matanya setengah terpejam, seolah menikmati percakapan sunyi dengan dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang tidak mengenalnya, Abu Nawas mungkin terlihat seperti orang tua biasa yang sedang menghabiskan waktu di siang hari. Namun bagi penduduk Baghdad, nama Abu Nawas bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai orang yang ucapannya sering terdengar sederhana, bahkan kadang terkesan main-main, tetapi selalu menyimpan makna yang dalam. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, ada pula yang datang hanya karena ingin mendengar kata-kata cerdiknya. Abu Nawas bukanlah seorang ulama besar yang selalu duduk di majelis dengan kitab-kitab tebal di hadapannya. Ia juga bukan pejabat istana yang berpakaian indah dan dikelilingi pengawal. Namun, entah mengapa, orang-orang sering pulang dengan hati lebih ringan setelah berbincang dengannya. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, tenang, tidak menggurui, dan penuh akal sehat. Siang itu, Abu Nawas tidak sedang mengajar siapapun. Ia hanya menikmati waktu luangnya. Di tangannya ada sepotong kurma yang baru saja jatuh dari pohon. Ia memandanginya sejenak, lalu tersenyum kecil. Kurma ini jatuh tanpa diminta, gumamnya pelan. Seperti rezeki, datang pada waktunya. Ia memakan kurma itu perlahan, seakan tidak ingin terburu-buru dalam hal apapun, termasuk makan. Di kejauhan, terdengar suara pedagang yang menawarkan dagangannya, anak-anak yang tertawa, dan derap kaki keledai yang menarik gerobak. Semua suara itu berpadu menjadi irama kehidupan yang akrab bagi Abu Nawas. Di tengah ketenangan itu, pikirannya melayang pada satu hal yang sering ia saksikan selama hidupnya, manusia dan perdebatan. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Manusia, katanya dalam hati, sering lebih sibuk ingin menang daripada ingin mengerti. Ia tahu, tidak sedikit orang yang datang kepadanya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menguji, menjebak, atau bahkan mempermalukan. Namun Abu Nawas tidak pernah marah. Baginya, kemarahan hanya akan menutup pintu akal sehat. Baginya, keyakinan adalah perkara hati, bukan ajang adu suara. Ia meyakini bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan makian, dan perbedaan tidak harus diselesaikan dengan permusuhan. Jika seseorang datang dengan pertanyaan, ia akan menjawab. Jika seseorang datang dengan kesombongan, ia akan melunakkannya dengan logika dan senyuman. Ketika angin berhembus sedikit lebih kencang, daun-daun kurma di atasnya berdesir lembut. Abu Nawas membuka matanya sepenuhnya dan menatap jalan setapak di hadapannya. Dari kejauhan, ia melihat seorang lelaki berjalan mendekat dengan langkah mantap dan wajah penuh keyakinan. Abu Nawas tidak tahu apa tujuan lelaki itu datang. Namun dari caranya berjalan dan sorot matanya, Abu Nawas dapat merasakan satu hal, ketenangan siang itu tidak akan bertahan lama. Ia tersenyum, bukan karena takut, tetapi karena sudah terbiasa. Sepertinya, katanya pelan sambil mengelus jenggotnya, hari ini ada percakapan menarik yang akan datang. Ia tetap duduk di bawah pohon kurma, tidak bergerak, tidak bersiap apapun. Bagi Abu Nawas, apapun yang datang, pertanyaan atau tantangan, semuanya hanyalah kesempatan lain untuk menunjukkan bahwa akal dan adab bisa berjalan beriringan. Dan disitulah kisah ini perlahan dimulai. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, melainkan dengan seorang tua bijak yang duduk santai di bawah pohon kurma, menunggu dunia datang bertanya kepadanya. Langkah kaki lelaki itu semakin jelas terdengar di telinga Abu Nawas. Debu tipis berhamburan setiap kali sandalnya menyentuh tanah kering di jalan setapak.
Dari cara ia berjalan, tegap, mantap, dan tanpa ragu, Abu Nawas dapat menebak bahwa lelaki itu bukan orang sembarangan. Tak lama kemudian, sosok itu tampak jelas di hadapannya. Seorang pendeta, berpakaian rapi dengan jubah panjang yang bersih dan tertata. Di lehernya tergantung salib kecil dari logam yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Wajahnya serius, matanya tajam, seolah sedang membawa misi penting. Pendeta itu berhenti tepat di depan Abu Nawas, tanpa salam, tanpa basa-basi. Ia berdiri tegak, menatap Abu Nawas dari atas ke bawah, seakan ingin menilai siapa sebenarnya orang yang duduk santai di bawah pohon kurma itu. Abu Nawas, panggilnya lantang. Nada suaranya terdengar tegas, nyaris seperti perintah. Abu Nawas membuka matanya sepenuhnya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, lalu tersenyum tipis. Tidak ada keterkejutan di sana, juga tidak ada rasa tersinggung. "Ada apa, Tuan Pendeta?" jawabnya tenang, seolah yang berdiri di depannya hanyalah seorang tetangga yang ingin berbincang. Pendeta itu sedikit terkejut dengan ketenangan tersebut. Ia sudah sering datang kepada orang-orang dengan nada seperti itu, dan biasanya mereka akan langsung bersikap waspada, bahkan defensif. Namun Abu Nawas tetap duduk santai, tidak berubah sedikitpun. Pendeta itu berdeham, lalu berkata, "Aku sudah lama mendengar namamu." "Oh ya." Abu Nawas tersenyum. "Mudah-mudahan yang kau dengar bukan kabar buruk." Pendeta itu tidak menanggapi candaan tersebut. Ia justru melipat kedua tangannya di dada, sikap yang menunjukkan kepercayaan diri sekaligus tantangan. "Kau dikenal sebagai orang yang pandai berbicara," katanya. "Banyak orang memujimu karena kecerdikanmu." Abu Nawas mengangguk pelan. "Orang sering memuji lebih cepat daripada memahami," ujarnya ringan. Beberapa orang yang kebetulan berada tidak jauh dari situ mulai memperhatikan. Mereka mengenali pendeta itu. Ia memang terkenal di Baghdad sebagai sosok yang gemar berdebat, terutama soal keyakinan. Banyak yang pernah mencoba melawannya, tetapi tak sedikit pula yang pulang dengan wajah masam karena merasa dipermalukan. Pendeta itu melirik orang-orang di sekitarnya sekilas, lalu kembali menatap Abu Nawas. Ada kilatan kepuasan di matanya. Ia tahu, semakin banyak saksi, semakin besar kemenangan jika ia berhasil menjatuhkan lawannya. "Aku datang bukan tanpa tujuan," katanya akhirnya. "Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." Abu Nawas mengangguk lagi. "Bertanya itu lebih baik daripada menuduh," katanya pelan. Pendeta itu sedikit mengernyit. Ia merasa seolah jawabannya sudah lebih dulu dipatahkan, padahal pertanyaan belum ia ajukan. "Tapi," lanjut pendeta itu, "aku ingin kau menjawab dengan jujur. Jangan berputar-putar." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau berputar-putar, nanti pusing sendiri, Tuan Pendeta. Silakan bertanya." Pendeta itu menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, ia merasa inilah saat yang tepat. Ia telah menyiapkan pertanyaan itu sejak lama. Sebuah pertanyaan yang menurutnya sederhana namun mematikan. Pertanyaan yang telah membuat banyak orang terdiam. Sebelum mengajukan pertanyaannya, ia berkata dengan nada sedikit meremehkan, "Aku ingin melihat apakah kecerdikanmu benar adanya, atau hanya cerita dari mulut ke mulut." Abu Nawas tidak tersinggung. Ia justru menatap pendeta itu dengan mata penuh rasa ingin tahu, bukan permusuhan. "Cerita memang sering dilebih-lebihkan," katanya santai. "Karena itu, lebih baik kita bicara langsung." Pendeta itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan ramah, melainkan penuh keyakinan akan kemenangan. Ia merasa berada di atas angin. Di hadapannya hanya seorang lelaki tua yang duduk di tanah, tanpa pengaruh, tanpa jabatan, tanpa pendukung yang terlihat. Namun pendeta itu tidak menyadari satu hal. Abu Nawas tidak pernah membutuhkan posisi tinggi untuk berdiri lebih tinggi dalam perdebatan. Orang-orang di sekitar mereka mulai mendekat. Ada yang berdiri, ada yang duduk, semua menunggu. Mereka tahu, jika pendeta itu sudah mulai bertanya, percakapan ini tidak akan biasa. Abu Nawas melirik sekeliling sebentar, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada pendeta itu. Ia masih duduk santai, bahkan terlihat lebih rileks daripada sebelumnya. "Silakan, Tuan Pendeta," katanya lembut. "Aku mendengarkan." Pendeta itu mengangguk pelan. Di wajahnya terlukis keyakinan penuh. Ia merasa sebentar lagi, lelaki tua di bawah pohon kurma ini akan kehilangan kata-kata. Ia tidak tahu bahwa justru di saat seperti inilah Abu Nawas paling tajam. Dan di tengah kerumunan kecil yang mulai terbentuk, pertanyaan itu pun bersiap dilontarkan. Pertanyaan yang akan menguji bukan hanya kecerdasan,
tetapi juga kebijaksanaan. Hening menyelimuti tempat itu. Angin yang tadi berembus lembut, kini terasa berhenti sejenak, seolah ikut menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut sang pendeta. Orang-orang yang berkumpul di sekitar pohon kurma berdiri tanpa suara. Bahkan pedagang yang biasanya tak pernah berhenti berteriak menawarkan dagangan pun memilih diam, khawatir melewatkan satu kalimat penting. Pendeta itu berdiri tegak, dadanya membusung, kepalanya sedikit terangkat. Ia memandang Abu Nawas dengan keyakinan penuh, seakan apa yang akan ia ucapkan sebentar lagi adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Setelah menarik napas panjang, ia pun berbicara. Abu Nawas, katanya dengan suara jelas dan lantang, aku ingin bertanya kepadamu. Abu Nawas mengangguk pelan, matanya menatap pendeta itu tanpa rasa takut ataupun menantang. Bertanyalah, jawabnya singkat. Pendeta itu berhenti sejenak, sengaja memberi jeda. Ia ingin memastikan semua orang mendengar. Ia ingin pertanyaannya menggema, bukan hanya di telinga Abu Nawas, tetapi juga di benak orang-orang yang menyaksikan. Lalu dengan nada yang sedikit meninggi, ia berkata, kenapa Tuhanmu tidak disalib seperti Tuhan kami? Beberapa orang langsung saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang menunduk, ada pula yang menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu, pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Di balik kalimat sederhana itu tersimpan tantangan, bahkan provokasi. Pendeta itu tersenyum tipis, puas melihat reaksi sekitar. Dalam benaknya, pertanyaan itu adalah senjata pamungkas. Ia telah menggunakannya berkali-kali, dan hampir selalu berhasil membuat lawan bicaranya terdiam, marah, atau bingung. Namun Abu Nawas tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tidak berubah sikap. Ia tetap duduk santai, bahkan terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ia mengelus jenggotnya perlahan, lalu menengadah ke langit sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat sederhana. Gumamnya pelan. Pendeta itu mengerutkan dahi. Ia tidak menyukai jeda itu. Ia ingin jawaban cepat, agar jika Abu Nawas keliru, ia bisa segera menyerang. Ada apa? Tanya pendeta itu dengan nada sedikit mendesak. Kau bingung? Abu Nawas menurunkan pandangannya kembali, lalu tersenyum lebar. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Tidak, katanya ringan. Aku hanya menikmati pertanyaanmu. Menikmati? Kata itu membuat pendeta sedikit tersentak. Ia merasa pertanyaannya sedang diperlakukan bukan sebagai senjata, melainkan sebagai bahan obrolan santai. Abu Nawas lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, pertanyaan seperti ini jarang diajukan dengan niat ingin tahu. Biasanya lebih sering dipakai untuk menang. Beberapa orang di kerumunan mengangguk setuju. Pendeta itu merasa kalimat tersebut seperti diarahkan langsung kepadanya. Aku hanya bertanya, jawab pendeta itu cepat. Apakah bertanya itu salah? Tidak, jawab Abu Nawas lembut. Bertanya itu mulia. Tapi niat di balik pertanyaanlah yang menentukan arah jawabannya. Pendeta itu terdiam sejenak. Ia tidak menyangka arah pembicaraan akan seperti ini. Namun ia segera menegakkan kembali sikapnya. Jangan menghindar, Abu Nawas, katanya. Jawablah pertanyaanku. Abu Nawas tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa orang yang merasa sedang berada di tengah percakapan yang menarik. Tenanglah, Tuan Pendeta, katanya. Aku belum kemana-mana. Ia lalu memandang sekeliling, ke wajah-wajah yang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang tampak cemas, ada yang penasaran, dan ada pula yang diam-diam berharap Abu Nawas bisa keluar dari situasi itu dengan baik. Kalian semua, kata Abu Nawas pelan, adalah saksi bahwa pertanyaan ini bukan pertanyaan ringan. Maka jawabannya pun tidak boleh sembrono. Pendeta itu melipat kedua tangannya di dada, kembali menunjukkan sikap percaya diri. Dalam hatinya, ia yakin bahwa apapun yang akan dikatakan Abu Nawas, ia sudah siap membantahnya. Namun Abu Nawas belum juga menjawab. Ia kembali mengelus jenggotnya, kali ini lebih lama. Matanya menyipit sedikit, bukan karena bingung, melainkan karena sedang menyusun jawaban yang tepat, jawaban yang tidak hanya benar menurut keyakinannya, tetapi juga bisa dipahami oleh akal sehat siapapun yang mendengarnya. Di dalam hatinya, Abu Nawas berkata, jika aku menjawab dengan emosi, percakapan ini akan berakhir dengan pertengkaran. Jika aku menjawab dengan logika tanpa adab, ia akan merasa diserang. Maka aku harus menjawab dengan cara yang membuatnya berpikir, bukan tersinggung. Pendeta itu mulai merasa tidak nyaman.
Diam Abu Nawas justru membuatnya gelisah. Apa kau takut menjawab? Tanyanya tajam. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum. Takut? Katanya pelan. Tidak, Tuan Pendeta. Aku hanya memastikan bahwa jawabanku nanti tidak membuat kita berpisah sebagai musuh. Kalimat itu membuat suasana berubah. Beberapa orang mulai tersenyum kecil. Mereka merasakan bahwa percakapan ini tidak akan berakhir dengan teriakan. Pendeta itu membuka mulut, hendak berkata sesuatu, tetapi Abu Nawas mengangkat tangannya perlahan. Beri aku satu napas lagi, katanya sopan. Lalu aku akan menjawab. Pendeta itu menutup mulutnya kembali. Ia mengangguk, meski di dalam hatinya rasa percaya diri mulai bercampur dengan rasa penasaran. Dan di bawah pohon kurma itu, di hadapan orang-orang yang menahan napas, Abu Nawas akhirnya siap membuka mulut untuk memberikan jawaban. Jawaban yang sederhana, tetapi akan mengubah arah seluruh perdebatan. Abu Nawas menarik napas perlahan. Suasana di bawah pohon kurma itu terasa semakin sunyi. Semua mata tertuju kepadanya. Bahkan pendeta yang sejak tadi berdiri tegap kini tampak menunggu dengan wajah sedikit tegang, seolah tidak sabar mendengar jawaban yang telah lama ia nantikan. Abu Nawas membuka mulutnya dengan suara yang tenang, tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Baiklah, Tuan Pendeta, katanya pelan. Aku akan menjawab pertanyaanmu, tapi izinkan aku memulainya dengan satu pertanyaan kecil. Pendeta mengernyit. Pertanyaan lagi. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir, pertanyaan ini sederhana. Pendeta itu mengangguk, meski sedikit ragu. Katakan. Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Menurutmu, apakah seorang raja sejati pantas dihukum oleh rakyatnya? Pertanyaan itu terdengar ringan, bahkan nyaris tidak berbahaya. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Pendeta itu terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa orang di kerumunan mulai saling pandang, menyadari bahwa arah pembicaraan mulai bergeser. Jika ia dihukum, jawab pendeta itu akhirnya, berarti ia melakukan kesalahan. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, sekarang pertanyaanku berikutnya, katanya lembut. Jika seorang raja bisa ditangkap, diadili, dan dihukum oleh rakyatnya, apakah ia masih memiliki kekuasaan tertinggi? Pendeta menghela napas. Tidak, jawabnya, sedikit enggan, karena kekuasaannya telah dikalahkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang menemukan jalan lurus dalam sebuah percakapan. Nah, katanya sambil mengelus jenggotnya, kita sepakat sampai di sini. Ia lalu menegakkan sedikit tubuhnya, masih duduk di tanah, namun suaranya kini terdengar lebih mantap. Tuan Pendeta, lanjutnya, bagi kami, Tuhan adalah yang maha berkuasa. Kekuasaannya mutlak, tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau kehendak makhluk. Pendeta itu mendengarkan, kali ini tanpa menyela. Jika Tuhan kami disalib, kata Abu Nawas dengan tenang, itu berarti ada makhluk yang mampu menangkapnya, menghakiminya, dan menghukumnya. Itu berarti ada kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam. Logika itu sederhana, tetapi tajam. Dan jika ada yang lebih berkuasa dari Tuhan, lanjut Abu Nawas, maka dia bukan Tuhan menurut keyakinan kami. Pendeta itu tampak terkejut. Alisnya berkerut, bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, pendeta itu mungkin akan mencoba menyerang dari sisi lain. Maka ia melanjutkan dengan suara yang tetap rendah dan sopan. Bukan berarti kami merendahkan keyakinanmu, katanya. Sama sekali tidak. Aku hanya menjelaskan mengapa, menurut iman kami, Tuhan tidak mungkin disalib. Ia memandang pendeta itu lurus-lurus. Tidak ada kebencian di sana, hanya kejujuran. Bagi kami, katanya lagi, Tuhan bukan bagian dari ciptaan. Ia tidak tunduk pada hukum dunia. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa dilemahkan, dan tidak bisa dikalahkan. Pendeta itu menggenggam tangannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa pertanyaan yang selama ini ia anggap sebagai senjata, kini justru berbalik menjadi cermin. Jika Tuhan bisa disakiti, lanjut Abu Nawas, maka ia memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan bukanlah sifat Tuhan menurut keyakinan kami. Suasana semakin sunyi. Tidak ada yang berani memotong. Bahkan burung-burung di pohon kurma tampak diam. Pendeta itu akhirnya bersuara,
namun tidak sekeras sebelumnya. Jadi, katanya pelan, menurutmu keyakinan kami salah? Abu Nawas segera menggeleng. Tidak, jawabnya cepat namun lembut. Aku tidak mengatakan itu. Ia tersenyum ramah, lalu berkata, aku hanya menjawab pertanyaanmu, mengapa Tuhan kami tidak disalib? Jawabannya sederhana, karena Tuhan kami adalah yang maha berkuasa, dan yang maha berkuasa tidak mungkin dikuasai. Pendeta itu menunduk sejenak. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia datang dengan niat menguji, bahkan menjatuhkan, tetapi kini ia justru diuji oleh logika yang tenang dan tidak menyerang. Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih menenangkan. Setiap keyakinan memiliki cara pandangnya sendiri. Aku tidak memintamu untuk mengubah imanmu, dan aku pun tidak akan mengubah imanku. Ia menatap sekeliling, memastikan semua orang mendengar. Yang aku yakini, katanya, perdebatan seharusnya membuat kita berpikir, bukan saling melukai. Pendeta itu mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tidak lagi tajam seperti saat ia datang. Kini ada sesuatu yang lain di sana. Kebingungan, mungkin juga penghormatan. Untuk pertama kalinya sejak ia berdiri di hadapan Abu Nawas, ia tidak merasa berada di atas. Dan di bawah pohon kurma itu, tanpa teriakan dan tanpa makian, sebuah pertanyaan besar telah dijawab, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan logika yang disampaikan penuh adab. Keheningan yang menyelimuti bawah pohon kurma itu terasa berbeda dari sebelumnya. Jika tadi hening dipenuhi ketegangan, kini ia dipenuhi oleh sesuatu yang lebih dalam, perenungan. Orang-orang tidak lagi menunggu serangan balik atau jawaban lanjutan. Mereka sedang memikirkan apa yang baru saja mereka dengar. Pendeta itu berdiri mematung. Tangannya yang sejak tadi terlipat di dada kini terurai perlahan. Bahunya yang semula tegak dan kaku mulai turun. Seolah beban tak kasat mata telah diletakkan dari sana. Ia menatap Abu Nawas lama sekali. Abu Nawas sendiri tidak berkata apa-apa. Ia tidak mengejar kemenangan, tidak menunggu pengakuan. Ia kembali bersandar pada batang pohon kurma, sikapnya santai seperti sebelum percakapan itu dimulai. Seakan-akan yang baru saja terjadi hanyalah obrolan biasa di siang hari. Pendeta itu akhirnya menarik napas panjang. Kau, katanya, lalu berhenti. Ia tampak mencari kata yang tepat. Kau tidak menjawab dengan cara yang kuperkirakan. Abu Nawas tersenyum kecil. Harapan sering membuat kita salah menebak, jawabnya ringan. Pendeta itu mengangguk pelan. Ia menatap tanah sejenak, lalu kembali menatap Abu Nawas. Biasanya, katanya jujur, orang akan marah, tersinggung, atau membalas dengan pertanyaan yang menyerang. Tapi kau tidak melakukan itu. Abu Nawas mengangkat bahunya sedikit. Marah hanya membuat telinga tertutup. Aku lebih suka membuatnya terbuka. Beberapa orang di kerumunan tersenyum mendengar jawaban itu. Pendeta itu tampak berpikir keras. Di wajahnya tidak ada lagi kesombongan seperti saat ia datang. Yang tersisa hanyalah ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa kecerdasan tidak selalu berisik. Aku datang ke sini, katanya perlahan, dengan niat menguji, bahkan mungkin menjatuhkan. Ia mengangkat wajahnya, lalu berkata dengan jujur, dan aku gagal. Abu Nawas menggeleng cepat. Tidak, Tuan Pendeta. Tidak ada yang gagal di sini. Pendeta mengerutkan dahi. Maksudmu? Kau bertanya, jawab Abu Nawas lembut. Aku menjawab, kita berbicara tanpa saling melukai. Bagiku, itu bukan kegagalan. Pendeta itu terdiam lagi. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa tulus. Orang-orang di sekitar mereka mulai merasa lega. Beberapa yang tadinya tegang kini menghela napas panjang. Mereka menyadari bahwa percakapan ini tidak akan berakhir dengan pertengkaran seperti yang sering terjadi sebelumnya. Pendeta itu lalu tersenyum, senyum kecil, namun jujur. Kau ini memang licin, Abu Nawas, katanya. Nada suaranya tidak lagi merendahkan, melainkan penuh pengakuan. Abu Nawas tertawa kecil. Licin itu perlu, katanya sambil mengelus jenggotnya, supaya tidak mudah terseret ke jurang emosi. Pendeta itu ikut tersenyum, lalu tertawa pendek. Tawa yang tidak dibuat-buat. Tapi harus kuakui, lanjutnya, jawabanmu masuk akal. Abu Nawas mengangguk pelan. Akal memang anugerah, katanya. Sayang jika tidak digunakan. Pendeta itu memandang Abu Nawas dengan cara yang berbeda sekarang. Ia tidak lagi melihat seorang lelaki tua yang duduk di tanah,
melainkan seorang bijak yang berdiri kokoh tanpa perlu berdiri. Aku menghormati keyakinanmu, kata pendeta itu akhirnya. Dan aku menghormati keyakinanmu, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Mereka saling memandang, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai dua manusia dengan jalan iman yang berbeda. Pendeta itu lalu melirik orang-orang di sekitar. Kita sering lupa, katanya kepada mereka, bahwa perbedaan tidak selalu meminta kemenangan. Abu Nawas mengangguk setuju. Kadang, katanya, yang dibutuhkan hanyalah saling mendengar. Pendeta itu mengambil satu langkah mundur, lalu membungkukkan badan sedikit, bukan sebagai tanda kalah, melainkan tanda hormat. Aku pamit, katanya. Abu Nawas mengangkat tangannya sedikit. Hati-hati di jalan, Tuan Pendeta. Pendeta itu berbalik dan mulai melangkah pergi. Langkahnya tidak lagi tergesa atau penuh keyakinan berlebihan, melainkan lebih tenang. Beberapa orang menyingkir memberi jalan, dan ia melewati mereka dengan anggukan kecil. Ketika pendeta itu menjauh, orang-orang mulai berbisik pelan. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada ejekan. Hanya rasa kagum yang mengalir perlahan. Seseorang mendekat ke Abu Nawas dan berkata pelan, "Kau benar-benar membuatnya diam tanpa membuatnya malu." Abu Nawas tersenyum. Diam yang lahir dari malu akan melahirkan dendam, katanya. Diam yang lahir dari berpikir akan melahirkan kebijaksanaan. Orang itu mengangguk, seolah baru saja menerima pelajaran berharga. Abu Nawas kembali menatap langit. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan pohon kurma memanjang di tanah. Hari itu, tidak ada yang merasa kalah. Tidak ada yang merasa menang. Namun semua yang hadir pulang membawa sesuatu. Sebuah pelajaran tentang bagaimana berbicara dengan akal dan adab. Dan Abu Nawas, seperti biasa, tetap duduk di bawah pohon kurma, tenang, sederhana, dan tak pernah merasa perlu membanggakan kebijaksanaannya. Sore mulai turun perlahan di Baghdad. Matahari yang sejak siang menemani perdebatan itu kini condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Bayangan pohon kurma memanjang di tanah, seolah ikut menutup kisah yang baru saja terjadi. Abu Nawas masih duduk di tempatnya. Ia tidak bergegas pergi, tidak pula sibuk menjelaskan ulang apa yang telah ia katakan. Baginya, kata-kata yang perlu sudah diucapkan, dan selebihnya biarlah hati masing-masing yang bekerja. Orang-orang yang tadi mengerumuni pohon kurma satu persatu mulai berpencar. Ada yang berjalan pelan sambil termenung, ada yang berbisik kepada temannya, ada pula yang hanya diam, menyimpan pelajaran itu dalam pikirannya sendiri. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Namun suasana terasa lebih kaya daripada sebelumnya. Seorang pemuda mendekat dan duduk tidak jauh dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara hormat, "mengapa engkau tidak menekan pendeta itu lebih keras? Bukankah engkau bisa membuatnya benar-benar kalah?" Abu Nawas menoleh dan tersenyum lembut. "Anak muda," katanya pelan, "jika tujuan berbicara adalah membuat orang kalah, maka kita sendiri sudah kalah lebih dulu." Pemuda itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Ia cukup disampaikan dengan jujur dan beradab. Jika hati lawan bicara terbuka, ia akan sampai sendiri." Pemuda itu mengangguk, seolah baru memahami sesuatu yang selama ini terlewatkan. Abu Nawas lalu berdiri perlahan. Ia membersihkan debu di jubahnya, menatap pohon kurma yang sejak siang menjadi saksi peristiwa itu. "Pohon ini," katanya sambil tersenyum, "tidak pernah memaksa orang memakan buahnya. Tapi siapapun yang lapar, akan datang sendiri." Beberapa orang yang masih berada di dekat situ mendengar ucapannya dan saling pandang. Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Abu Nawas melangkah meninggalkan tempat itu dengan langkah tenang. Tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang memujinya secara berlebihan. Namun di hati banyak orang, nama Abu Nawas hari itu terukir bukan karena kecerdikan semata, melainkan karena kebijaksanaannya. Pendeta yang telah pergi pun berjalan dengan pikiran yang sibuk. Ia tidak membawa kemenangan seperti yang ia bayangkan saat datang, tetapi ia membawa sesuatu yang lebih berat sekaligus lebih berharga. Pertanyaan baru untuk dirinya sendiri. Hari itu tidak mengubah keyakinan siapapun secara paksa. Tidak ada yang dipaksa untuk sepakat. Namun hari itu mengajarkan satu hal penting kepada semua yang hadir. Bahwa perbedaan bisa dibicarakan tanpa saling merendahkan. Bahwa kecerdasan sejati tidak lahir dari kesombongan. Dan bahwa akhlak seringkali lebih tajam daripada argumen. Abu Nawas menghilang di antara lorong-lorong Baghdad, kembali menjadi lelaki sederhana seperti sebelumnya.
Namun kisah di bawah pohon kurma itu akan terus diceritakan, dari mulut ke mulut, sebagai pengingat bahwa menang tidak selalu berarti mengalahkan orang lain. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika semua pulang dengan hati yang lebih lapang. Dan disitulah letak hikmah Abu Nawas yang sesungguhnya.